Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang diberi tugas untuk membahas problematika implementasi UBD sebagai siswa. Kami telah menerima pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan dari rekan-rekan semuanya. Di sini kami telah merangkum pertanyaan dari kelompok 4, akan coba kami jawab satu persatu. Dari pertanyaan yang pertama, nanti silakan dari teman-teman semuanya untuk memperkenalkan diri sendiri-sendiri. Nama saya Budi Pasca yang atas akan menjawab pertanyaan dari Mbak Silmi Kurnia. Bagaimana cara guru mencocokkan pemahaman peserta didik untuk mengurangi terjadinya miskonsepsi? Nah, berkaitan dengan pertanyaan tersebut, miskonsepsi dapat diminimalisir dengan penyampaian konsep materi sesuai dengan sumber belajar dengan menggunakan metode yang mudah diterima oleh peserta didik. Guru juga harus memantau pemahaman peserta didik dengan menggunakan asesmen formatif untuk melihat apakah terjadi miskonsepsi pada saat pembelajaran, sehingga nantinya guru dapat mengevaluasi kalau memang benar-benar terjadi miskonsepsi, guru dapat mengevaluasi atau merevisi penyampaiannya agar konsep yang disampaikan itu bisa diterima serta didik dengan baik secara relevan. Itu pertanyaan yang pertama. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Baik, saya Budi Rofani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pertanyaannya Mas Muhammad Nabil. Kenapa lebih memilih peserta didik dikelompokkan dengan tingkat kemampuan yang sama? Jika dalam satu kelompok pada tingkat kemampuan rendah, apakah bisa berjalan efektif? Bukannya jika kemampuan rendah semua dalam satu kelompok, maka dalam satu kelompok tersebut tidak akan berjalan dalam menghadapi tugas yang diberikan oleh guru dan tidak ada motivasi mengerjakan dari teman sebayanya. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan tersebut adalah sebelumnya, Mbak. Nah, memilih kelompok dengan kemampuan yang sama sesuai fase atau agar guru itu bisa fokus untuk meningkatkan kemampuan peserta didik yang sama di dalam kelas, tanpa memikirkan peserta didik dengan kemampuan di atas peserta didik yang lain. Jika satu kelompok dengan kemampuan rendah, pembelajaran bisa berjalan dengan efektif. Nah, itu apabila guru itu melaksanakan pembelajaran dengan berpusat kepada peserta didik atau student center. Nah, peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran, misalkan diskusi, percobaan, maupun dengan eksperimen. Pembelajaran juga tidak fokus dengan mengejar untuk memahami semua konten materi dalam waktu yang tertentu, tetapi bagaimana guru itu bisa mengajar dengan menyesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta didik di dalam kelas tersebut, secara berproses agar peserta didik bisa paham dalam materi yang sedang dipelajari. Guru juga bisa melaksanakan penilaian sesuai dengan kemampuan peserta didik, sehingga peserta didik itu bersama-sama akan terlibat dalam proses pembelajaran dan bisa mengerjakan penilaian dari guru. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan motivasi antar peserta didik. Begitu. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan dari Mbak Diah Pramesti. Bertanya terkait solusi di mana guru hanya berfokus untuk meningkatkan satu kemampuan peserta didik. Pertanyaannya bagaimana dengan peserta didik yang memiliki kemampuan lebih tinggi? Apakah peserta didik itu dibiarkan begitu saja? Nah, solusi dari kelompok kami, guru bisa memberinya materi atau tugas tambahan untuk dikerjakan di luar sekolah bagi peserta didik yang memiliki kemampuan lebih tinggi. Artinya mereka akan mendapat pengetahuannya itu lebih cepat. Nah, jadi guru bisa memfasilitasinya dengan itu. Kemudian, bagi siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat dilakukan program yang dapat dikembangkan siswa, yaitu pengayaan. Pengayaan itu merupakan pemberian program tambahan bagi peserta didik yang cepat menerima pelajaran untuk pendalaman bahan yang telah dikuasai. Terima kasih. Selanjutnya, Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Nurmilatis. Jadi, apakah UBD dapat diterapkan di sekolah inklusi? Apakah ada problematika khusus jika diterapkan di sekolah inklusi? Yang mana tentunya kemampuan siswa inklusi akan sangat berbeda dalam beberapa kemampuan. Kemampuan solusinya lalu
kemudian solusinya bagaimana. Nah, untuk sekolah inklusi sendiri, untuk penyelenggaraan pendidikannya di sekolah inklusi ini diatur dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif, bahwa sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif memiliki sistem penyelenggaraan pendidikan sendiri yang berbeda dengan sekolah pada umumnya, di mana jika berkaitan dengan kemampuan peserta didik yang berbeda, sekolah inklusi mengadakan asesmen identifikasi sebelum melaksanakan proses pembelajaran sehingga penyelenggaraan proses pembelajaran dapat sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Begitu. Jadi sekolah inklusi ini juga memiliki dua kurikulum ya. Jadi yang satu itu kurikulum standar nasional yang ditetapkan secara umum yang seluruh Indonesia, dan yang satunya adalah kurikulum akomodatif seperti itu. Nah, kurikulum akomodatif itu masih dibagi lagi menjadi dua. Jadi kurikulum yang akomodatif ini dikhususkan untuk siswa inklusinya. Seperti itu, dua itu di atas standar nasional untuk peserta didik yang memiliki kemampuan lebih tinggi dari teman-teman yang lain, dan kurikulum akomodatif di bawah standar nasional itu untuk peserta didik yang memiliki kemampuan lebih rendah daripada yang lain, seperti itu. Nah, karena memang sekolah inklusi itu kan maksudnya anak berkebutuhan khusus itu memiliki spektrum yang berbeda-beda seperti itu. Nah, ada yang memang kemampuannya kurang dan ada yang kemampuannya lebih tinggi. Nah, itu nanti disesuaikan menggunakan kurikulum akomodatif. Lalu selanjutnya, jika understanding by design ini merupakan salah satu model pengembangan kurikulum dan ditetapkan sebagai standar nasional, maka bisa dikatakan tidak ada problematika jika berkaitan dengan kemampuan peserta didiknya, karena yang ditanyakan Mbak Nurmilatis adalah terkait kemampuan peserta didiknya. Karena sistem penyelenggaraannya sudah diatur dalam peraturan menteri terkait bagaimana mengakomodasi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Seperti itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Trawang. Perkenalkan saya Nurah Masari, di sini akan menjawab pertanyaan dari Mbak Trawang. Adapun pertanyaannya, solusi dari perbedaan kemampuan peserta didik adalah mengelompokkan peserta didik ke dalam satu kelas yang sama. Apakah itu berlaku untuk 1 tahun pelajaran dan apakah dalam UBD harus seperti itu? Bagaimana apabila pengelompokan homogen tersebut semakin menimbulkan kesenjangan? Baik, menurut saya pengelompokan dapat dilakukan sesuai perkembangan peserta didik dengan melakukan tes diagnostik di awal pembelajaran. Jadi nanti siswanya tidak harus dikelompokkan di satu kelas yang sama, tetapi dalam satu kelas itu bisa dikelompokkan ke dalam kelompok yang kecil lagi sesuai dengan tingkatan pemahaman yang diawali dengan tes diagnostik sehingga memungkinkan terjadinya perubahan tingkat pemahaman peserta didik. Jadi setelah pembelajaran kan masih ada kemungkinan bahwa tingkat pemahaman peserta didik tersebut akan berubah atau meningkat. Nah, sehingga perlu dilakukan tes diagnostik lagi pada materi selanjutnya. Adapun pengelompokan baik secara heterogen dan homogen memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi pengelompokan secara homogen akan membantu guru untuk memantau perkembangan peserta didik lebih mudah. Kenapa? Karena pada saat ini kesenjangan nilai tidak lagi terjadi pada pendidikan paradigma baru. Karena yang diukur bukan lagi nilai, tetapi perkembangan masing-masing peserta didik yang tidak boleh disamaratakan antara satu peserta didik dengan peserta didik lainnya. Terima kasih. Baik, itu tadi jawaban pertanyaan dan tanggapan kami terkait masukan dari kelompok 4. Mungkin sekian dari penyampaian kami. Semoga jawaban-jawaban kami dapat diterima dengan baik. Sekian kami tutup. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.